Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan perihal masyarakat Arab di kota Mekah khususnya dan di kawasan Jazirah Arab pada umumnya sebelum kedatangan agama Islam. Mengapa ini kita bahas? Tujuannya tidak lain adalah agar kita memahami mengapa Allah menurunkan agama Islam ketika itu. Kira-kira demikian. Kawan-kawan semua, sebelum kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sekitar Jazirah Arab itu terdapat dua kerajaan besar, atau sekarang kita sebut saja sebagai dua negara besar. Pertama, kerajaan Romawi, dan yang kedua, kerajaan Persia. Kawan-kawan, kerajaan Romawi yang disebutkan itu mencakup, kalau saat ini, negara Prancis, Jerman, Austria, sebahagian Turki, sebahagian negara-negara Arab yakni Syria, Palestina, Mesir, dan berbagai negara kecil lainnya di Timur Tengah. Jadi negara Romawi itu, atau kerajaan Roma itu, bukan Italia sekarang, meliputi kumpulan dari negara-negara yang ada di Eropa dan Arab pada saat ini. Dengan demikian, kerajaan Romawi itu besar sekali. Pada saat yang bersamaan, ada kerajaan yang lain, yakni kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu juga besar sekali. Saat ini termasuk di dalamnya adalah Iran, sebahagian Turki, Irak, sebahagian Mesir, juga sebahagian negara-negara Arab yang lain, dan termasuk sebahagian negara bekas Uni Soviet dan Rusia pada saat ini. Jadi, sebelum kedatangan Islam, ada dua kerajaan yang menguasai wilayah. Mereka ini bermusuhan satu dengan yang lain. Mengapa bermusuhan? Tidak lain adalah mereka masing-masing ingin menguasai sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber kehidupan. Sejak dulu memang manusia itu selalu memperebutkan di mana tempat dia bisa makan, di mana manusia bisa memupuk kekayaan, di mana manusia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dua negara besar itu, atau dua kerajaan, yakni Romawi dan Persia, juga demikian. Mereka menguasai
kota-kota pelabuhan. Karena kota pelabuhan itu adalah pusat perdagangan, pusat transaksi jual beli, tukar menukar bahan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena mereka ingin menguasai sumber kehidupan ekonomi, maka dengan sendirinya mereka harus menguasai tanahnya, menguasai lahannya, menguasai wilayahnya. Selain wilayah, mereka wajib juga menaklukkan orang-orangnya, masyarakatnya. Kalau di Arab nanti suku-sukunya, kabilah-kabilahnya. Karena berjalan begitu lama, dipimpin oleh raja-raja yang gagah perkasa, maka kerajaan Romawi itu menjadi kerajaan yang sangat besar. Kawan-kawan, kerajaan Persia juga demikian. Mereka ingin menguasai sumber-sumber ekonomi, pusat-pusat perdagangan, wilayah-wilayah pertanian, atau apa saja yang itu bisa menjamin kehidupan. Dengan sendirinya maka wilayah mereka harus dipertahankan, harus diperluas, dan untuk mempertahankan serta memperluasnya itu bila perlu melakukan peperangan, penaklukan. Itulah sebabnya maka dua kerajaan besar ini bermusuhan satu sama lain. Mereka lalu mengembangkan ilmu berperang, ilmu berdagang, ilmu bagaimana menguasai orang-orang dari negara dan suku lain, dan mengembangkan ilmu apapun yang mendukung mereka agar mereka bisa menguasai sumber-sumber kehidupan itu. Ini penting kita pahami karena Islam diturunkan di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu wilayah padang pasir yang panas, tandus, gersang, sumber air sulit didapatkan, tidak terdapat sungai yang besar, sehingga dua kerajaan yang ada di sekitar Jazirah Arab, yakni Romawi dan Persia, tidak begitu tertarik dengan Jazirah Arab yang panas dan gersang itu. Wilayah yang panas dan gersang tentu tidak cocok untuk lahan pertanian. Orang-orang juga tidak begitu tertarik untuk melakukan pembangunan kota sebagai pusat ekonomi, pusat perdagangan. Jadi, wilayah di mana terdapat kota Mekah, dulu bukan kota, kota-kota kecil lah kira-kira gitu kan. Kerajaan Romawi dan Persia ini tidak begitu tertarik. Mereka lebih tertarik dengan Mesir umpamanya. Karena Mesir itu ada sungai Nil. Daerah yang dilalui oleh sungai Nil itu daerah-daerah subur. Oleh karena itu maka wilayah Mesir
menjadi bagian penting dari kerajaan Romawi. Syria juga begitu. Penting dikuasai karena di sana tanahnya subur. Eropa terlebih lagi. Perancis itu adalah pusat kekuasaan kerajaan Romawi. Secara bergantian, kadang-kadang kerajaan Romawi itu pusat kekuasaannya ada di Jerman, bukan di Italia. Roma atau kota Roma yang ada di Italia saat ini itu memang salah satu kota penting di kerajaan Romawi, tetapi dia bukan satu-satunya sebagai pusat kekuasaan kerajaan Roma. Kerajaan Roma itu mencakup wilayah yang sangat luas. Saat ini bisa saja kita sebut sebagai Eropa dan sekitarnya, termasuk Arab. Nah, mereka itu tidak begitu tertarik dengan kota Mekah, karena kota Mekah itu berada di padang pasir yang kering, gersang, panas. Transaksi perdagangan ada. Di sana sudah ada pasar juga, tetapi tidak terlalu penting. Inilah situasi di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum kedatangan Islam. Karena masyarakat Arab terhitung sebagai masyarakat yang kurang maju, maka para ahli banyak menyebut orang-orang Arab itu adalah masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu maksudnya adalah masyarakat yang masih tertinggal peradabannya, bahkan dihitung sebagai kelompok masyarakat yang masih bodoh, jahil. Kalau pergaulan sehari-hari, lu jahil banget, dasar jahiliyah, itu menggambarkan kebodohan. Karena jahil diambil dari kata dasar dalam bahasa Arab, jahala, artinya bodoh. Apakah demikian keadaannya? Seperti kita sebutkan tadi, bangsa Arab sebelum Islam itu berbatasan dengan wilayah-wilayah sebelah utara dengan Syam atau Syria, Palestina, dan Al-Jazirah. Kawasan Jazirah Arab secara keseluruhan yang disebut sebagai padang pasir itu. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Itu wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Persia. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Tentu saja kekuasaan kerajaan Persia dominan di sana. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan terusan Suez. Ini wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kalau dua kerajaan besar ini kita simpulkan sebagai kerajaan yang sudah maju, berarti mereka sudah menguasai
cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Tidak mustahil, bahkan sewajarnya, ada orang Arab, sebagian orang Arab berhubungan dengan mereka, lalu mereka bisa mengambil alih, mendapatkan sebahagian daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Itulah sebabnya maka bangsa Arab sesungguhnya sudah menguasai dasar-dasar dari cabang ilmu tertentu. Dan yang paling menonjol adalah ilmu seni dan sastra. Seni dan sastra itu berkaitan erat dengan filsafat. Itu adalah basis pondasi daripada ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka kesimpulan atau anggapan orang Arab adalah orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah, itu kurang tepat. Setidak-tidaknya harus kita diskusikan lagi. Tidak boleh menjadi kesimpulan utama yang kita anggap final, selesai. Inilah situasi di sekitar Jazirah Arab pada masa sebelum kedatangan Islam. Nanti kita lanjutkan bagaimana situasi masyarakat khusus terkait dengan kota Mekah. Ikuti kembali pembahasan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.